Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak lucu juga Pak Sandi ini ya, bahwa dia ungkap ya Prabowo Anies teken perjanjian soal Pilpres, buktinya di Fadli. Ya mungkin itu yang dikatakan oleh Anies Baswedan, kalau Pak Prabowo maju menjadi calon presiden maka Anies Baswedan tidak mau menjadi calon presiden. Itu dikatakan pada 2017 lalu, yang mana Prabowo ya memajukan diri untuk maju di Pilpres 2019 waktu itu begitu kan. Tetapi lalu kemudian hari ini digoreng begitu kan, dimunculkan lagi stigma-stigma seperti itu begitu kan. Seolah-olah ini ada satu perjanjian yang luar biasa, kalau Pak Prabowo maju ya Anies tidak akan maju. Di mana letak logikanya begitu kan? Ya mungkin ada rasa kekecewaan Pak Sandi yang selama ini ya, karena Anies Baswedan punya prestasi luar biasa begitu kan. Suruh siapa menjadi wakil lalu kemudian lompat menjadi wakil presiden begitu kan. Ya menurut saya sebenarnya Pak Sandi juga punya tugas besar karena dia punya kampanye politik dengan Anies Baswedan begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Untuk apalah Anda Sandi keluar-keluar tentang perjanjian Anies dan Prabowo, kurang kerjaan. Sandi bilang untuk episode waktu itu 2019, clear berarti untuk episode 2024. Sandi mungkin tidak sadar ketika dia menjadi menteri berarti dia berkhianat pada rakyat yang memilih di 2019. Ya karena Pak Sandi punya janji politik yang luar biasa kepada masyarakat DKI. Tetapi walaupun tanpa Pak Sandi, Anies Baswedan bisa menyelesaikan ini semua begitu. Ini yang seharusnya mengapresiasi kepada Pak Sandi, kepada Pak Anies begitu kan, yang sekarang menjadi menteri begitu kan. Nggak apa-apa buat anget-anget aja ya, biasa Bang Haji. Mungkin Lot yang ono nyuruh dia ngomong seperti itu. Bagian dari etika kus ini. Anda salah masuk partai mumpung masih ada waktu, kenapa enggak nyalek dari partai pengusung Anies ya. Banyak sekali yang mengkritik, ada pro dan ada kontra. Tetapi inilah demokrasi kita, mengajarkan bahwa kita harus menghormati satu sama lain. Kan kira-kira seperti itu begitu kan ya. Pak Sandi bilang seperti itu tidak menjadi masalah juga begitu kan, karena inilah bagian demokrasi. Pak Jokowi aja dari wali kota Solo lompat ke DKI Jakarta, lompat menjadi presiden begitu kan. Ya sah-sah aja sebenarnya, yang penting punya jiwa untuk membangun bangsa kita, kan kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Jadi mungkin para buzzer dan cebong ini digoreng habis-habisan berita-berita seperti ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Sandi ungkap Prabowo Anies teken perjanjian soal Pilpres ya, Pilpres, buktinya ada di Fadli. Wow. Jakarta, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ya, Sandiaga Uno mengungkapkan ada perjanjian atau kesepakatan antara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait pemilihan Presiden atau Pilpres. Sandiaga menyebutkan perjanjian yang sudah diteken itu berada di Waketum Partai Gerindra Fadli Zon. Ya harus terbuka begitu dong. Jadi yang saya lihat itu, yang saya tahu bahwa di 2019 lalu yang kemudian Pak Anies Baswedan mengatakan saya tidak ingin mencalonkan diri sebagai presiden, apalagi ada Prabowo di maju situ. Itu tahun 2019. Sekarang kan tahun 2023. Permasalahan itu sebenarnya clear begitu kan, tanpa mengungkit-ungkit lagi kan, sebenarnya begitu. Sandiaga mengungkapkan hal itu saat menjadi tamu di akun YouTube Akbar Faisal. Seperti dilihat Minggu, detik.com telah meminta izin kepada Sandiaga Uno untuk mengutip pernyataan di video tersebut. Dalam video itu Akbar Faisal bertanya soal beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju Pilpres ya jika Prabowo juga maju sebagai capres. Bahkan Akbar mempertanyakan apakah perjanjian itu, kesepakatan itu tertulis maupun tidak tertulis. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi, bahkan digoreng habis-habisan oleh berita-berita yang lain begitu, apalagi para cebong. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan, mempelintirkan apa yang dikatakan Anies Baswedan. Memang betul waktu itu Anies Baswedan mengatakan kalau Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, maka
Pak Anies Baswedan ya tidak mau ikut juga, tidak mau mencalonkan menjadi presiden. Tetapi itu pernyataan di 2019 begitu kan. Jadi artinya kalau sekarang 2023 ya sah-sah aja karena inilah politik begitu kan. Kalau bagian dari mencegah Anies Baswedan untuk isu-isu seperti ini ya bisa jadi begitu kan. Tertulis dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon karena dia yang mendraft dan menulis tangan kata Sandi menjawab Akbar Faisal. Bahkan Sandiaga tidak menceritakan cukup detail perihal isi perjanjian tersebut, namun Sandi ingat yang menulis draft perjanjian itu adalah Fadlizon lalu diteken bersama 3 pihak. Bahkan dan menurut saya Bang Akbar bisa ngundang dia karena dia pasti ingatlah karena dia yang menulis yang kita tanda tangani bertiga, ujar Sandiaga Uno. Ya, maka apa yang dikatakan Sandiaga Uno kan masih dugaan, masih multitafsir begitu kan. Dalam artian kalau memang dia tahu ya katakan aja begitu kan. Bahwa persoalan ini seolah-olah Pak Sandiaga Uno itu ya seolah-olah menyerang Anies Baswedan, tapi di satu sisi dia pengen posisi yang aman ya, nyerangnya dengan posisi aman kan, kira-kira seperti itu begitu. Tapi walaupun ada sakit hati mungkin ya karena memang sebenarnya ya Pak Sandiaga Uno ini punya janji politik yang luar biasa di DKI begitu, yang harusnya ya mengapresiasi langkah Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden hari ini begitu kan, karena dia mampu mengelola tata kelola yang ada di DKI Jakarta begitu. Untuk cerita lengkap isi perjanjian itu, Sandiaga mengungkapkan Fadlizon yang lebih ingat karena penyusun langsung, sehingga yang tepat untuk menceritakan perjanjian Prabowo dan Anies adalah Fadlizon. Bahkan karena dia yang terus terang waktu itu sempat kebuntuan, sosok Fadlizon itu yang mungkin cukup sentral. Akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari 3 kubu itu, waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo dan Pak Anies. Dan dia yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangannya sendiri. Bahkan ya dalam perjanjian menyangkut Prabowo, Anies dan Sandi, Sandiaga Uno mengundang sejumlah poin yang cukup detail disepakati. Kesepakatan itu bermula saat Anies dan Sandiaga Uno maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga langkah politik ke depan. Bahkan termasuk juga berkaitan dengan karena itu akan dikawal koalisi dan di awal penentuan paslon kan, jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan. Jadi saat itu saat berdiri tidak megang kopian, kalau tidak salah ada di berangkasnya Pak Fadli, apa Pak Prabowo ya, sebut Sandiaga Uno. Bahkan ya Sandiaga Uno menegaskan perjanjian menyangkut Prabowo dan Anies ada tersimpan. Menurutnya, jika Fadlizon cerita soal perjanjian akan menjadi diskursus pendidikan politik, pasti ada, tegas Sandi. Bahkan Detik.com sudah berupaya menghubungi Fadlizon terkait perjanjian Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang diungkapkan Sandiaga Uno, namun Fadlizon belum merespon konfirmasi dan pertanyaan yang diajukan. Ini kan cukup menarik begitu kan? Ya buka saja begitu. Siapa tahu ada sesuatu yang yang harus diberikan diedukasi kepada masyarakat begitu kan. Ya artinya walaupun ada perjanjian-perjanjian itu mungkin saya rasa di 2019 bukan di 2022 begitu kan. Menurut saya pribadi ya Pak Sandiaga Uno dengan Pak Prabowo lebih fokus hari ini di 2023 membangun bangsa, membangun kemenangan, kan itu lebih efektif daripada ungkit-ungkit hal seperti ini begitu kan. Ya karena memang berkasnya mungkin sudah dibawa, ya bisa jadi sudah lama untuk menemukan itu begitu kan. Tetapi saya menunjukkan bahwa Pak Sandiaga dengan Prabowo itu menunjukkan eksistensi keberhasilan bangsa kita, ya begitu kan. Jadi Pak Sandi sudah menjadi menteri, Pak Prabowo juga menteri, walaupun dulu itu melawan Pak Jokowi begitu kan. Karena seperti itu begitu. Jadi pada hakikatnya adalah bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Sandi ya terkait dengan apa yang lontarkan dalam diskusinya, menurut saya pribadi itu tahun 2019 yang saya tahu begitu, dan bahkan rekam jejaknya itu ada berupa video begitu kan, bahwa Anies Baswedan ya bahwa kalau Pak Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden, saya tidak akan mencalonkan diri karena waktu itu ditanya pada 2019 lalu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan selama Anies Baswedan hari ini sah-sah aja, kira-kira seperti itu begitu. Ya kalau temu dengan bazar para cebong ya pasti ini digoreng habis-habisan berita-berita seperti ini begitu kan, kira-kira seperti itu.
Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.